Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan fi surati wa ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ila akhir ayat. Shadaqallahu azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kurang lebih 8 bulan sudah pesta demokrasi kita laksanakan dengan pemilihan presiden sebagai penguasa nomor 1 dan juga dimeriahkan dengan pemilihan legislatif. Sebagaimana kita pahami bahwa hasil perhitungan KPU yang dimenangkan oleh Bapak Prabowo. Dan insya Allah tanggal 27 besok juga kita akan diadakan pemilihan pilkada secara serentak. Baik itu pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Sebagaimana kita dengar bahwa pada saat mereka mengadakan kampanye, baik berdebat, mereka para paslon begitu semangat dan memberikan visi misinya, bahkan janji-janji manis yang begitu muluk, seakan-akan memberikan kegembiraan kepada para masyarakat, sehingga masyarakat begitu antusias, masyarakat begitu rasa bahagia rasanya ya mendengar janji-janji yang diucapkan oleh para calon gubernur di masing-masing daerah. Namun demikian ternyata kadang-kadang apa yang dijanjikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak-banyak contoh. Tapi kita tetap husnuzon, berbaik sangka saja, walaupun Prabowo yang belum genap 1 tahun pemerintahan, dia akan melaksanakan sesuai dengan janjinya, dan juga dia tidak berpihak kepada wong licik, tapi dia tetap akan berpihak kepada wong yang kecil. Dan juga sama para calon-calon yang akan menjadikan nomor 1 di daerah masing-masing, dia ingat pada Allah SWT dan Rasulnya, dan juga senantiasa memberikan kejujuran dan keadilan. Karena kalau seorang pemimpin tidak ada kejujuran dan keadilan, tidak akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibun wa ghafurun. Lalu pertanyaannya, seperti apa kepemimpinan yang harus dipilih? Tentunya di dalam memilih pemimpin tidaklah cukup hanya ditinjau dari segi ilmu mumpuni, atau dia cukup dengan pandai berbicara, agitator dalam hal berbicara, tapi juga harus didukung dengan akhlak dan ketakwaan. Karena inilah yang akan, ketakwaan dan akhlak itu akan merendam kesombongan dan rasa ambius. Oleh karena itu kita perlu rasanya untuk mengambil contoh kepada pemimpin Abu Bakar, di mana pada saat itu Abu Bakar pidato pertamanya menyampaikan kepada khalayak ramai sangat banyak, namun khatib akan menyesuaikan dengan kondisi. Di antaranya pidato Abu Bakar pada saat dipilih menjadi khalifah, beliau mengatakan yang pertama, wahai segenap manusia, aku dipilih oleh kalian menjadi khalifah
engkaulah yang memilih. Bukan berarti aku yang terpandai dan aku yang terbaik di antara kamu. Yang kedua, oleh karena itu, manakala aku berbuat baik, maka dukunglah. Dan jika sekiranya aku berbuat salah dan keliru, luruskanlah. Poin yang ketiga, rasa jujur, kejujuran adalah sebagai amanah dan kebohongan adalah sebagai pengkhianat. Dan yang keempat, orang-orang yang dianggap kuat di antara kamu, maka aku anggap lemah posisinya di diriku. Dan barang siapa orang yang dianggap lemah, maka posisinya dia anggap kuat posisiku. Itulah kurang lebih dari sekian banyak pidato yang disampaikan. Di penghujung kalimat mengatakan bahwa sekiranya aku salah, yang pertama adalah mengatakan bahwa yang dipilih oleh kalian adalah bukan aku yang terpandai. Di sini di pojok kalimatnya Abu Bakar di situ menunjukkan satu kerendah dirian atau dia tawadu. Maka kalau saja dilihat dari segi ilmu, tentunya beliau adalah ilmu sangat mumpuni, karena beliau adalah sebagai yang pertama masuk Islam di kalangan orang tua. Dan bahkan dia begitu santun dalam berkata dan juga begitu penuh begitu tingkah laku yang sangat sopan. Maka inilah yang kita patut contoh. Hadirin yang berbahagia, tawadu adalah akan mengangkat martabat seseorang di halayak ramai. Tentunya orang yang pemimpin yang tawadu akan senantiasa diikuti apa yang diperintahkannya, dan gagasannya tentunya akan dipertimbangkan. Bahkan orang yang tawadu tiada ada kamus dia merasa takabur, tiada ada kamus untuk menjadi orang yang ingin dipuji-puji, yang dilulukan. Justru orang yang tawadu adalah memberikan contoh, karena namanya pemimpin adalah sebagai barometer untuk masyarakatnya dengan perbuatan yang baik. Itulah yang seharusnya seorang pemimpin di suatu daerah ataupun di suatu negara. Tidak ada yang namanya pemimpin harus dipuja-puji dan merasa akulah yang paling pandai, akulah yang paling pintar, dan akulah yang paling mampu. Tidak ada dalam kamus Islam. Kalaupun dia mempunyai kepandaian yang mumpuni, tapi di sisi Allah itu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah, tidaklah aku memberikan ilmu kecuali sedikit. Lalu di akhir yang kedua, di akhir kalimatnya, dan mana aku salah dan keliru, luruskanlah. Lagi-lagi Abu Bakar adalah menunjukkan kepada menjadi pemimpin yang toleransi, yang terbuka. Kalau aku betul, ikuti, dan kalau salah, luruskan. Nah inilah, jadi dia siap dikritisi. Tentunya pemimpin siapapun harus dikritisi, tapi dengan kritik yang membangun, dan kritik yang destruktif yang sehingga merusak kepada tatanan negara. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, kembali juga kepada pemimpin yang dikritik, jangan beranggapan bahwa yang mengkritik itu adalah sebagai lawan yang akan menjatuhkan, sehingga yang itu adalah dibuang dan diasihkan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang ambisius kepemimpinannya
tidak mau dinasihati, tidak mau diperingati, dan tidak mau juga diberikan ditunjukkan kepada hal-hal yang positif, bahkan dianggaplah sebagai musuh. Padahal Islam sudah mengajarkan kepada kita, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 110 sebagaimana yang dibacakan tadi, kuntum khairumatin urjatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebagai umat terbaik dan dilahirkan fungsinya untuk menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan menjauhkan kepada melarang kepada hal yang mungkar. Artinya apa? Seorang pemimpin harus mau dikritik. Seorang pemimpin harus mau diingatkan. Seorang pemimpin jangan hanya jalan sendiri tanpa musyawarah. Bagaimanapun adalah pemimpin memerlukan partisipasi rakyat banyak. Karena masyarakat adalah sebagai social control. Masyarakat adalah sebagai social support. Tidak boleh, karena bagaimanapun tidak akan mungkin jadi pemimpin kalau sekiranya tidak ada rakyat. Makanya dengan rakyat harus saling mengingatkan. Jangan egois. Ini tidak ada kamusnya di dalam ajaran Islam. Siapapun yang menjadi pemimpin, ya entah dia lebih tua mungkin dari yang mengingatkan atau beliau muda, harus legowo dan mau diingatkan. Nah, kalau dengan ini, dengan presiden ataupun pemimpin-pemimpin yang mau diingatkan itu, insya Allah negara itu akan nyaman, aman, tidak ada musuh. Tidak ada tidak ada saling gontok-gontokan, tidak ada saling berkubu-kubuan di dalam pemerintahan atau di dalam masyarakat. Nah, ini oleh karena itu maka pemimpin harus betul-betul dipilih yang betul-betul adalah bertanggung jawab. Yang ketiga adalah kejujuran adalah amanah dan kebohongan adalah pengkhianatan. Ini juga adalah Abu Bakar mengingatkan kepada kita bahwa jujur, amanah itu satu akhlak yang harus ditanamkan dalam jiwa pemimpin. Karena kalau jujur dan amanah itu ada suatu perintah Allah yang tidak boleh diabaikan. Dan iman jujur adalah amanah adalah berkaitan dengan iman. Bagaimana sabda Rasulullah, kata Rasulullah, dan tidak ada iman apabila orang itu tidak berbuat amanah. La dinan dan tidak agama, ya manakala tidak ada agama dan belum sempurna agamanya kalau tidak menepati janji. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita perhatikan sekarang, ya dengan ucapan, ya janji-janji yang disampaikan oleh pemimpin dulu, ternyata banyak oknum-oknum yang hanya mementingkan dirinya. Dia yang hanya mengumpulkan harta kepada dirinya, tapi masa bodoh terhadap orang banyak. Inilah yang harus kita singkirkan dan jangan kita sampai kita salah memilih dalam waktu nanti pemilihan tanggal 27. Jangan sampai kita tertipu kedua kalinya atau berkesiaran kalinya oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan membaca khusus untuk anda sendiri dan menyimak kita yang hadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayati wa dzikril hakim. Aku hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ya'azzamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd.
Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Amanah adalah juga satu diperlukan. Dalam amanah secara bahasa yang secara singkatnya adalah menjaga apa yang diberikan amanah kepada kita dengan secara utuh dan tidak sama sekali rusak kalau dalam barang. Dan amanah adalah kalau secara umum bahwa menjaga aib seseorang, menjaga amanah yang berkaitan dengan dengan kedudukan baik dari RT RW dan sampai ke atas presiden, itulah amanah. Jadi amanah menurut ulama dia bagi tiga: amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama, dan amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap Allah, kita harus menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Sedangkan amanah terhadap sesama, kita harus menjaga martabat seseorang, harus menjaga amanah yang dipikulkan kepada kita, harus menjaga semua apa-apa yang baik yang diamanahkan Allah kepada kita dan amanah dari kawan-kawan kita. Maka itulah yang baik dari segi RT RW dan seterusnya. Dan amanah yang terhadap diri sendiri, yaitu amanah kita menjaga organ tubuh kita yang oleh dianugerahkan oleh Allah SWT. Baik itu pandangan kita, pendengaran kita, hati kita harus menjaga amanah. Sudahkah pandangan kita diberikan digunakan untuk hal-hal yang positif? Sudahkah pendengaran kita, penglihatan kita sudah dimanfaatkan hal-hal yang bermanfaat, dan juga hati kita sudah merenungkan hal-hal yang baik? Itulah amanah. Karena bagaimanapun organ tubuh kita akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak, sebagaimana firman Allah, inna sam'a basar wal fuad kullu ulaika kana ahlu mas'ula. Sungguhnya sam'a adalah pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati, semua nanti dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Oleh karena itu, fungsikan organ tubuh kita sebagai anugerah dari Allah SWT, maka gunakan mata kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dengan hal-hal yang positif, dan fungsikan pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang maslahat. Jangan sampai hanya mendengar hal yang jauh, dan hati kita rendahkanlah untuk senantiasa menjaga jangan sampai kita tergelincir kepada hal-hal yang berbau maksiat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin Muhammad kama shallata Ibrahim ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin Muhammad kama barakta Ibrahim ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadar hajar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajdah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan minal dunya wal akhirati illa qadaytah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.